mulai. Oke, di sini di sini kampung halaman saya di Brebes tercinta tanggal 24 Juni 2013 pukul 23.55 saya akan mempresentasikan bagaimana isi dari desain tribal tick ini. Dari sebuah titik itu akan membentuk lilin batik pertama sebagai titik awal rangkaian garis tribal membentuk goresan lekuk batik yang tidak terputus hingga titik akhir untuk menjadi sebuah motif tribal tick of batik Bangsin. Jadi ini lekukan itu nggak ada yang terputus, Mas. Nggak ada yang terputus sampai ke titik akhir. Titik akhirnya di mana? Di sini. Titik akhir. Jadi walaupun kita misalkan kita dari sini ke sini, kita udah nyampe sini, mau ke sini kan otomatis dari sini nggak bisa langsung ke sini, kita harus melalui beberapa rintangan-rintangan untuk istilahnya bagaimana lakukan ini mewakili empat ciri. Empat ciri itu ada apa? Ada daun, ada telur, ada bawang, ada cabai. Nah itu istilahnya ibaratkan kayak rintangan kehidupan loh, Mas. Rintangan kehidupan gue apa ya? Gimana kita melaluinya? Apakah si daun itu sebagai simbolisme kita melejit naik, ataukah si bawang itu sebagai rintangan, ataukah si daun itu sebagai si cabai itu sebagai kenyamanan karena kita lurus di sini. Nah, terus satu lagi di telur itu kan keseimbangan. Jadi telur keseimbangan, bawang mungkin bisa berarti tantangan, si cabai bisa berarti kenyamanan, nah si daun itu bisa berarti kejatuhan. Apa ya istilahnya, titik kita naik bisa langsung turun karena lancip itu. Nah, di sini saya mohon bimbingannya bagaimana membahasakan desain ini ke dalam bentuk tulisan dalam filosofi yang sebenarnya. Jadi kita hidup dari satu titik ke titik yang lain untuk disambungkan sampai akhirnya kita mati di sini, terputus. Jadi kan, mungkin langsung dari poin-poin kata-kata tadi. Yang perlu saya tekankan ini maksudnya yang perlu saya sampaikan ini ada dua versi tentang pembuatan lakukan batik ini dengan filosofi kehidupan. Berarti kita itu lahir ke dunia, kita memunculkan satu titik itu mau dibawa arah kemana, ke arah jalan kehidupan kita, dan titik ini pasti akan berakhir di suatu tempat nanti. Saat itu sih ibaratnya kehidupan kita akan berakhir di mana. Ini sama saja dengan filosofi kehidupan kita. Kalau misalnya kita melewati misalkan ini sudah ditarik garis, ataukah itu berupa nanti suatu lakukan yang tajam, atau berupa satu bulatan, atau garis-garis tribal atau apa, ini sebisanya, maksudnya seyogianya orang hidup di dunia itu kalau masalah menghadapi tantangan itu jangan berhenti di tengah jalan, karena hidup itu pasti berakhir. Makanya kita jangan menyerah untuk berakhir di satu tempat saja, karena kita belum tahu tantangan yang di sini mungkin kita bisa menghadapi, atau mungkin di sini kita sangat sulit menghadapi, mungkin di tantangan yang lain kita bisa melewati dengan mudah. Jadi kita melihat satu kehidupan itu jangan berhenti di satu masalah saja. Kalau di satu masalah saja kita sudah menyerah, apalagi kalau kita menghadapi masalah-masalah yang lain. Jadi kita nggak tahu apakah masalah yang akan datang itu bisa kita atasi atau enggak. Jadi kalau misalkan ini sudah ditarik, kita sudah menarik garis, berarti berani kan? Berarti kita sudah siap dengan menanggung segala resiko menjalani kehidupan yang ada. Sama dengan resiko pembuatan batik ini. Kalau misalkan kita membuat batik cuma asal-asalan dan berhenti di tengah jalan, langsung tercapai pada garis akhir, itu berarti sama saja kita itu tidak mempunyai seni jiwa batik yang alami, ya istilahnya itu mencirikan kehidupan kita, bahwa kita itu orangnya cepat menyerah. Sedangkan ini sudah dikonsep, sudah didesain segala macam rupa supaya membentuk hasil batik yang indah. Itu mewujudkan, mengekspresikan diri kita. Kalau kita hidup itu jangan sampai menyerah pada satu keadaan, jangan sampai menyerah pada satu masalah. Karena apa yang kita lakukan, kita harus sadar diri kalau suatu kehidupan pasti harus ada akhir. Kita percaya kalau kehidupan kita itu pasti berakhir.
Dan kita nggak boleh berhenti di satu titik, di satu masalah atau di satu keadaan tertentu. Walaupun keadaan itu sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Ini akan membentuk suatu lingkaran ini di sini mungkin tercipta suatu kemudahan, tercipta suatu tantangan, tercipta suatu keadaan yang terbelit atau mungkin membuat kita tertekan atau mungkin membuat kita terpaksa ingin secepatnya mengakhiri hidup atau mungkin kita ingin istilahnya mencapai segala sesuatu, kita merasa cepat-cepat bersyukur, cepat merasa puas, sedangkan kita tahu kalau kita hidup itu pasti ada akhir. Pastinya di tengah perjalanan kita ini, setiap orang menginginkan akhir yang bahagia. Tapi kita harus mencapai kebahagiaan itu bukan harus di akhir, tapi di setiap proses itu kita mengalami yang namanya tekanan segala macam, itu kita mencari kebahagiaan dalam arti kita harus bisa mencari solusi yang tepat setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kita nggak usah harus menunggu kebahagiaan itu di akhir. Kita bisa meraih kebahagiaan itu kapan saja kalau kita mau, asalkan kita lebih cerdas untuk memikirkan solusinya dalam arti kita tidak berhenti di satu titik, itu solusi kita. Di saat kita tidak berhenti di satu titik, kita tetap bisa melanjutkan, berarti kita tetap survive dalam kehidupan. Berarti kita tetap cerdas untuk melakukan terobosan solusi yang lebih baik. Karena kita tahu buat apa sih kita menunggu kebahagiaan di akhir kalau kebahagiaan di depan mata bisa kita raih, kebahagiaan di tengah jalan bisa kita raih. Seperti itu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Paham tidak paham harus paham. Give applause for Arif Sista. This is my brother. Thank you, Mas. Thank you.